silakan untuk membuka speakernya dengan klik menu on speaker di pojok kiri atas. Selanjutnya, dilarang membagikan link Zoom kajian kepada publik karena peserta yang hadir hari ini adalah peserta yang telah terdaftar. Selanjutnya adalah dilarang menggunakan nomor WhatsApp anggota grup peserta untuk kepentingan pribadi. Apabila ada yang melanggar, silakan ayah dan bunda untuk melapor kepada admin grup yang sudah tersedia. Dan yang terakhir, sangat disarankan untuk menggunakan headset. Selanjutnya ada beberapa rundown acara pada hari ini. Insya Allah kita akan mulai kegiatan ini pada pukul 9.30 sampai 10.30, yaitu dengan mengisi kepematerian oleh Ustadz. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab pada pukul 10.30 sampai pukul 11.00. Alhamdulillahirabbil alamin, ayah bunda, Simal Indonesia telah mengadakan kajian parenting yang berjudul mengasuh bukan hanya tugas ibu, tapi juga tugas ayah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salma Muhammad, SSI, Hafizahullah. Beliau adalah pengampu anak sekolah, teladan dan komunitas orang tua teladan. Sebelumnya, apakah Ustadz sudah ada di sini? Hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sangat Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga sehat selalu Ustadz. amin. Alhamdulillah, tampaknya Ustadz sudah berada di ruangan ini, di Zoom ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk memaparkan kepematerian hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Nah, syukran. Jazakallah khairan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para ayah, para bunda, peserta kajian parenting kita yang diselenggarakan oleh teman-teman Simal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi hari ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang mana apabila kita berupaya untuk menghitung-hitungnya kita nggak akan sanggup. Dan juga kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya kepada kita sehingga kita masih berada di dalam lindungannya, berada di atas iman dan juga berada di atas Islam dan tauhid. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atasnya hingga akhir hayat kelak. Baik, ayah bunda sekalian menggunakan Allah, ya izinkan saya share screen ya untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, kita insya Allah akan berbicara tentang yang mengasuh itu juga merupakan tugas atau tanggung jawab dari seorang ayah ya. Nah, jadi mengasuh itu merupakan tanggung jawab ayah juga. Karena fenomenanya betapa banyak ya. Suara saya sudah kedengaran lagi ya, soalnya kok tadi sempat ada di unmute ya. Baik. Jadi insyaallah taala
Di pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengasuh itu juga tanggung jawab seorang ayah. Karena betapa banyak di antara ya para ayah itu mereka menganggap bahwasanya tugas mereka itu cuman kerja, cari nafkah, memberikan makan, minum, pakaian, selesai. Adapun semua urusan pendidikan anak, urusan di rumah diserahkan ke istri. Nah, tentu saja ini suatu hal yang tidak benar, suatu hal yang keliru, ya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam hal pendidikan, ya tentunya kita merujuk kepada kitabullah, Al-Quranul Karim, dan juga kepada ya hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu nyaris kita dapati nasihat-nasihat dan juga bagian dari pendidikan itu banyak dilakukan oleh laki-laki, para nabi dan para rasul dan orang-orang saleh. Seperti bagaimana Luqman alaihissalam menasihati anaknya, bagaimana Yakub alaihissalam menasihati anak-anaknya Yusuf alaihissalam. Demikian pula bagaimana Ibrahim alaihissalam di dalam berinteraksi dengan anak-anaknya Ismail dan juga Ishak. Ya, dan juga bagaimana Zakaria alaihissalam dan seterusnya. Jadi mayoritas kita dapati itu adalah potret-potret yang ditunjukkan di dalam Al-Quran kaum laki-laki. Adapun kaum wanita itu nggak banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan artinya peran wanita tidak penting, sangat penting. Namun di antara hikmah, kenapa Allah lebih menunjukkan ya potret di dalam pendidikan keluarga itu pada laki-laki? Karena sejatinya memang betapa banyak laki-laki yang lalai, yang lupa dengan tanggung jawabnya ini. Sehingga Al-Quran sebagai bimbingan kita mengarahkan dan memberikan kita arahan bahwa inilah di antara tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan ya, penyebab utama rusaknya anak itu ternyata kebanyakan faktornya adalah dari kaum ayah ya atau dari para ayah. Ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Tuhfatul Maudud ya. Beliau mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu wa faladata kabdihi fid dunya wal akhirati bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang yang menyengsarakan anak dan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan cara apa? Dengan cara dia mengabaikan anaknya, tidak mau mendidik anaknya dan dia malah memfasilitasi ya anaknya di dalam urusan syahwatnya. Jadi terlalu memanjakan anaknya. Ironinya, wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamahu wa qad dhalamahu wa haramahu. Orang tua itu mengira dia menyayangi anaknya, padahal sejatinya ia menzaliminya. Ya, ia mengira ia memuliakan anaknya, padahal ia merendahkannya. Ia kira ia menyayanginya, padahal ia telah menzaliminya. Apa yang terjadi? Fafatahu intifa'uhu biwaladi. Maka hilanglah manfaat, ya. Jadi hilanglah ya bagian manfaat yang ada pada anak tersebut. Wa fawwata alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Dan hilang pula bagiannya di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita 'amatahu min kibalil aba. Jika Anda perhatikan, Anda amati kerusakan pada anak-anak ini, maka faktor utamanya, penyebab utamanya adalah min kibalil aba, dari para ayah. Memang aba bisa bermakna orang tua secara umum. Tapi di sini ketika disebutkan al-aba juga bisa bermakna spesifik. Karena memang ya tidak lepas bahwasanya kerusakan anak itu juga dari faktor sang ayah yang abai. Padahal ayah adalah pemimpin ya. Nanti kita akan sebutkan ya. Kenapa kok ayah itu bisa menjadi faktor kerusakan anak yang paling utama? Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, maka coba kita renungkan dulu di sini. Ya, untuk para ayah. Wahai para ayah, fahami visi, misi, tujuan dan tugas Anda. Anda ketika berkeluarga, Anda memiliki visi, memiliki misi, memiliki tujuan dan Anda punya tugas tanggung jawab.
Maka fahami dulu hal tersebut. Apa visi Anda ketika Anda berkeluarga dan ketika Anda diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala anak, visi Anda tidak lepas dari Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Adapun misi Anda di dalam mendidik anak, ya, itu adalah dalam rangka untuk apa? Tadi, untuk mempersiapkan mereka agar bisa menjadi hamba Allah, agar mereka bisa hidup di dunia dengan sebaik-baiknya dan mereka selamat di akhirat, selamat dari siksa Allah dan mendapatkan surga Allah. Dan Allah sudah karuniakan berbagai macam potensi. Nah, tugas kita adalah ya menjaga, memelihara dan menstimulasi potensi-potensi tersebut dengan cara menumbuhkan fitrah anak. Fitrah itu iman, Islam, tauhid. Mengembangkan bakat dan potensi karena setiap anak sudah Allah berikan bakat yang unik masing-masing, potensi ya, agar mereka bisa menjalankan perannya di muka bumi ini. Dan juga dengan cara Anda mengajarkan adab dan ilmu. Karena kata Sayyidina Ali ketika menafsirkan wa ahlikum nara, artinya adalah adibuhum wa alimuhum, ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Dan tujuan Anda ketika mendidik anak Anda tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempersiapkan mereka agar mereka bisa menjalankan tujuan mereka diciptakan Allah. Apa itu? Menjadi Abdullah, hamba Allah. Hamba yang mengenal Allah dan mencintai Allah, kemudian beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tunduk dan patuh dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Submit, itulah Islam, istislam. Ya. Kemudian tugas Anda ketika mendidik ya di dalam keluarga adalah berpartner bersama dengan pasangan Anda. Nanti kita akan sebutkan ini. Dan Anda juga harus memahami urgensi anak. Anak itu bukan milik Anda, tapi titipan dari Allah, amanat dari Allah. Yang mana dia bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi nikmah. Nikmat, karunia, apabila kita syukuri dan kita jaga. Nikmah, bencana, apabila kita lalaikan dan kita tidak mau ya melaksanakan amanat tersebut. Dan akan menjadi nikmat, yaitu akan menjadi investasi yang terus mengalirkan pahala. Ya. Nah, kemudian di dalam menjalankan ini semua ada sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan. Di antara sebab keberhasilan dari kita pendidik, ya, sebab apa kita gagal ketika kita nggak mau belajar, kita malas belajar, kita abai, kita cuek, nggak mau tahu, kita nggak sabaran, dan kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak kita. Yaitu sebab kita gagal. Nah, berarti sebab keberhasilan apabila kita mau belajar, kita memberikan perhatian, kita mau bersabar, kita mau hikmah, dan seterusnya. Adapun sebab kegagalan dari cara atau metode yang kita gunakan, cara yang kita gunakan ternyata tidak hikmah, tidak ilmiah, tidak tepat, tidak benar, tidak sesuai perkembangan anak, terlalu sulit, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, tanggung jawab umum orang tua, ya khususnya kita para suami, ya, kalau kita perhatikan, anak itu amanat dari Allah. Harus dijaga. Karenanya tugas kita pertama kali adalah sebagai waqo, menjaga mereka. Sebagaimana firman Allah tadi, ku anfusakum. Kata ku itu berasal dari kata waqo, wiqayah, menjadi pemelihara dan pelindung bagi mereka. Jadi tugas kita adalah apa? Melindungi. Kemudian kita juga adalah ra'i. Ra'i itu artinya adalah pemimpin. Ya, nanti kita akan singgung ini nanti ya di slide berikutnya. Kita juga adalah seorang hafiz ya yang bertugas menjaga, memelihara. Hami yang melindungi, kemudian juga wali ya yang menjaga, kemudian rais yang memimpin, kemudian amir juga sama kurang lebih yang memimpin. Di sisi lain kita juga seorang murabbi, pendidik, muaddib yang berkewajiban untuk mengajarkan adab, muallim yang mengajarkan ilmu, mudaris yang memberikan dars atau pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, muhadzib ya yang kita mentahdzib ya, yaitu mengajarkan mereka karakter-karakter yang baik, akhlak yang mulia, mursyid yang membimbing dan mengarahkan mereka kepada kebaikan, uswah, teladan dan contoh. Ini sebagian dari tanggung jawab kita. Ini bagian dari amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu wahai ayah, peranmu itu sangatlah penting. Ya, kehadiranmu itu sangatlah penting.
setidaknya engkau memiliki 9 tanggung jawab, 9 P ya kita singkat. Tapi 9 ini bukan batasan ya. Ini di antara ya yang penting. Engkau adalah 9 P. Engkau adalah pemimpin, engkau adalah penanggung jawab, engkau adalah pelindung atau pemelihara, engkau adalah provider, pemberi nafkah, engkau adalah pendidik, ya murabbi, muallim, muaddib, mudaris, muhadzib, engkau adalah pembimbing, engkau adalah penggerak atau motivator, engkau adalah pelatih, dan engkau adalah penasehat. Ya, ini setidaknya 9 peran Anda, wahai para ayah. Ya. Pertama, engkau adalah pemimpin. Ya. Ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Ya. Ini ada kesalahan ya, bukan an ra'iyatihim, tapi wa an ya, mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Dikatakan ala ahli baitihi, berarti laki-laki itu bertanggung jawab dengan penghuni rumahnya. Rumah itu ibarat negaranya. Ya. Dan laki-laki adalah pemimpinnya, presidennya, penguasanya. Jadi yang ada di dalam rumahnya berada di bawah tanggung jawab dia. Entah itu istrinya, entah itu anaknya, entah itu adik perempuannya atau kakak perempuannya, termasuk ibunya. Yang ada di dalam rumahnya, ya, maka dia adalah pemimpinnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Karena itu, laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya, tidak sebaliknya. Istri tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang suaminya. Ya, tidak dimintai pertanggungjawaban tentang suaminya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ya, laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada wanita. Makanya Allah jadikan laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, tidak sebaliknya. Karenanya wanita ketika suaminya melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, tidak sholat atau berbuat keburukan, wanita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas suaminya. Tapi sebaliknya, suami yang membiarkan istrinya tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, nggak mau pakai hijab, nggak mau menaati suaminya dalam kebaikan dan seterusnya, maka suami akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana hadis ini. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata ar-ra'i, dikatakan ar-rajulu ra'in. Itu artinya adalah pemelihara yang diberikan amanat untuk menjaga kebaikan yang diamanatkan kepada dia, dituntut untuk bisa berlaku adil di dalam menjaga dan memelihara kemaslahatannya. Adapun ar-ra'iyah, ya ini kan kalau kita perhatikan wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini sebenarnya bahasa Indonesia rakyat itu berasal dari bahasa Arab. Ya, ra'iyah itu rakyat. Artinya semua yang tercakup di dalam pemeliharaan dan penjagaan ar-ra'i tadi, sang pemimpin tadi. Itu maknanya. Kemudian wahai ayah, Anda adalah seorang penanggung jawab. Ya, Anda adalah seorang penanggung jawab. Sebagaimana kata Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu, di mana ketika itu beliau sakit, yang mana sakit itu menyebabkan beliau wafat. Sebelumnya beliau pernah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberikan Allah tanggung jawab untuk memelihara mereka yang menjadi tanggungannya, yaitu anak, istri, dan keluarganya. Kemudian dia mati dalam keadaan berbuat curang. Di antara berbuat curang adalah apa? Tidak mau memperhatikan dan tidak mau bertanggung jawab ya dengan yang menjadi tanggung jawabnya. Maka ya, ketika dia berbuat curang terhadap orang yang menjadi tanggungannya, Allah akan haramkan atasnya surga. La haula wala quwata illa billah. Allah akan haramkan atasnya surga.
Apabila Allah haramkan atasnya surga, maka baginya wajib masuk neraka. Wal billah. Ya wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Itu ancaman bagi para pemimpin, terutama kita kaum laki-laki. Kemudian, wahai ayah, Anda pelindung, pemelihara, hami, waqi. Sebagaimana firman Allah, At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi ingat kaidahnya, awali pemeliharaan untuk dilindungi dan dijaga pertama kali adalah diri Anda pertama kali. Diri kita pertama kali. Nabda'u bi anfusina. Kita mulai dulu dari diri kita. Sebelum selain kita. Nah, setelah kita baru akrab fa'akrab. Orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Ya, keluarga kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita sebagai seorang provider. Al-mu'il, yang memberikan nafkah. Wajib bagi laki-laki memberikan ya nafkah bagi keluarganya. Sebagaimana Allah firmankan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian keluarga mereka dengan cara yang patut. Dan seseorang tidak akan dibebani melebihi daripada kemampuannya. Artinya, Anda wahai para ayah, Allah udah berikan kemampuan untuk bisa memberikan nafkah. Gak ada alasan saya nggak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarga saya. Nggak ada alasan. Allah udah berikan kemampuan. Yang penting Anda sudah berusaha, Anda udah berikhtiar, maka selebihnya serahkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan rezeki. Yang penting kita sebagai suami berusaha, berupaya. Ya. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Ya, dan ini memang hak-hak anak itu ada bahasanya khusus lagi ya, yang lebih terperinci. Nah, kemudian Anda sebagai pendidik, ya, seringkali laki-laki itu mengatakan, Ustadz, bukannya wanita al-ummu madrasatul ula, idza adattaha adatta sya'ban thayyibul a'raq. Ada sebagian laki-laki ketika ditanya, ente kenapa kok jarang di rumah? Ente kenapa kok nggak bantuin istri mendidik anak? Itu tugas istri. Bukankah kata penyair, bayangkan ini pakai ucapan penyair, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama. Idza adattaha adatta sya'ban thayyibul a'raq. Jika engkau persiapkan, engkau telah mempersiapkan ya generasi yang harum namanya. Pakai dalil, ya. Pakai dalih maksudnya. Ya. Ini memang ucapan yang benar, syair yang benar. Ibu sekolah pertama, kita nggak pungkiri. Tapi bukan artinya ini untuk melegitimasi laki-laki yang nggak mau ikut-ikutan mendidik. Malah laki-laki adalah kepala sekolahnya, mudirnya. Anda bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak Anda. Istri Anda cuma bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya wajib bagi laki-laki untuk turut serta di dalam mendidik anak-anaknya. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Nah, sebagaimana Nabi SAW itu pun juga beliau seringkali mengajarkan kebaikan. Ini di antara contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimati kama tu'allamul kitabah. Nabi mengajarkan kami sejumlah kalimat, yaitu doa-doa sebagaimana ya kami diajari menulis, ya. Ini ada kesalahan ya. Kama tu'allamul kitabah, ya. Sebagaimana ya diajarkan menulis, ya. Nah, jadi tanggung jawab seorang laki-laki mendidik. Kemudian juga sebagai pembimbing, kita harus mengajarkan anak-anak kita kepada ya bimbingan yang baik, mengarahkan kepada kebaikan. Itu juga tanggung jawab kita laki-laki. Bahkan insya Allah kita akan mendapatkan faidahnya, mendapatkan pahalanya. Sebagaimana kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Anda wahai para ayah, Anda ajarkan anak Anda misalnya membaca suratul Fatihah, atau taruhlah yang lebih ringan lagi, mengajarkan kepada anak Anda mengucapkan basmalah dan adab ketika melakukan sesuatu diawali dengan basmalah. Ya, ayo nak ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Dipraktekkan oleh anak Anda.
mulai dari dia kecil sampai dia tua, maka setiap kali dia praktekkan kebaikan itu asalnya dari Anda yang mengajarkan, maka setiap kali dia praktekkan, Anda mendapatkan pahalanya. Allahu Akbar. Pahala berlimpah menanti diri Anda. Kemudian juga, wahai ayah, Anda juga seorang muharrik, pemotivasi yang perlu atau mampu untuk mendorong memotivasi anak Anda. Bahkan ya, seorang ayah itu yang seharusnya lebih mampu untuk memotivasi anaknya, terutama di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, karena yang menginisiasi kebaikan itu sebenarnya seharusnya dari kaum ayah. Ya, nah coba kita lihat di sini. Ya bagaimana Rasulullah SAW itu ketika memberikan motivasi, luar biasa cara beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, jadi ceritanya ini Abdullah bin Umar itu sering tidur di masjid. Ya, tidur malam di masjid. Ya, kemudian sebelum fajar beliau pulang. Sampai hal ini ke telinga Rasulullah. Nah, kemudian Nabi itu ingin memotivasi kepada Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, ni'mar rajul Abdullah. Ya, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Padahal makna Abdullah ini bermakna umum sebenarnya, yaitu hamba Allah. Ya. Nah, cuman ucapan Nabi SAW ini itu dianggap oleh Abdullah bin Umar adalah untuk dirinya. Lau kana yusalli minal lail. Ya, sebaik-baik orang adalah Abdullah apabila ia mau melaksanakan sholat malam. Ya, apabila dia mau melaksanakan sholat malam. Salim, ya, itu putranya Abdullah bin Umar mengatakan fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Setelah itu Abdullah tidak lagi pernah tidur di malam hari kecuali hanya sebentar saja, ya. Nah, lalu kemudian Anda juga seorang pelatih, mudarrib, ya, mumarrin. Anda harus melatih anak Anda, apalagi anak laki-laki, agar memiliki life skill, agar memiliki soft skill, agar memiliki skill-skill yang dapat menopang kehidupannya, agar mampu mandiri. Itu tugasnya seorang ayah, yang ngajarin naik sepeda, yang ngajarin untuk untuk melakukan hal-hal yang sifatnya motorik. Itu seharusnya adalah seorang ayah yang mendampingi. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit, ya. Dan ini menunjukkan Nabi adalah orang yang ngerti kelebihan sahabat-sahabatnya, ya, ngerti tentang bakat-bakat sahabat-sahabat beliau. Sebagaimana diceritakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk ya mempelajari tulisan orang-orang Yahudi, ya. Fata'allamtu lahu kitaba ya Yahud, ya, agar aku mempelajari tulisan orang-orang Yahudi. Wa qala, ya, Zaid berkata, "Inni wallahi," ya, uh, nah, "Inni wallahi ma amana Yahuda ala kitabi. Fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfa syahrin hatta hadaqtuhu." Ya, fakuntu aktubu lahu idza kataba wa aqra'u lahu idza kutiba ilaihi. Demi Allah, aku merasa nggak aman ya terhadap orang-orang Yahudi terhadap tulisanku ini. Karena orang Yahudi itu banyak melakukan tahrif. Maka aku pun, kata Zaid, mempelajarinya, mempelajari bahasa Ibrani. Dan hanya berlalu setengah bulan aku telah menguasai 15 hari. Beliau mempelajari bahasa Yahudi, menguasai loh, bukan cuman sekedar tahu grammarnya. Ya. Lalu aku menuliskan untuk Nabi apa beliau ingin menulis, dan aku bacakan untuk Nabi apabila beliau mendapati surat. Nah, kemudian juga di dalam riwayat yang lain, Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Suryani 17 hari. Ini menunjukkan beliau adalah seorang anak yang Allah karuniakan dengan kecerdasan bahasa. Ya, kita seringkali menyebutnya dengan polyglot. Nabi tahu ini tentang kelebihan dari sahabat-sahabat beliau. Demikian pula kita sebagai orang tua, kita harus berusaha untuk mengenali anak kita, termasuk mengenali bakat-bakat mereka. Mengenali kelebihan-kelebihan mereka. Jangan fokus kepada kekurangannya, kemudian akhirnya kita malah lebih cenderung membanding-bandingkan anak kita. Karena tiap anak itu unik. Dan tugas kita, terutama para ayah, kenali kelebihannya, latih.
latih kelebihan tersebut. Anda adalah pelatih, mumarrin, mudarrib bagi mereka. Kemudian Anda para ayah Anda adalah penasehat, ya. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Luqman alaihissalam. Luqman alaihissalam bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah abadikan beliau namanya dan pendidikan beliau kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sementara ia memberikan nasihat. Ya wa huwa ya'idhuhu, memberikan mau'idhah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, jangan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Wa huwa ya'idhuhu artinya Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya. Ini menunjukkan pentingnya seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya, tapi dengan cara yang baik. Nasihat itu bukan cuman ngomel, bukan cuman marahin, bukan cuman nyuruh-nyuruh doang, tidak. Nasihat itu butuh seni, butuh teknik. Makanya tarbiyah itu handasa wa fan. Mendidik itu adalah teknik dan seni. Ini udah diisyaratkan loh oleh Allah ketika menceritakan tentang Luqman. Di mana ketika Allah mengatakan wa idz qala Luqmanu libnihi. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kata para ulama, kata qala di sini itu menunjukkan adanya apa? Adanya interaksi langsung antara ayah dengan anaknya. Interaksi langsung. Adanya hiwar, adanya tanya jawab, adanya interaksi secara verbal. Ayah ngomong langsung kepada anaknya. Ngomongnya bukan sekedar ngomong, tapi wa huwa ya'idhuhu, memberikan nasihat. Nah, kalau kita ambil pelajaran, ya, dua pelajaran yang penting di antara yang penting lainnya adalah bagaimana Luqman alaihissalam sebelum memberikan pesan nasihat, beliau menggait hatinya anak dulu, membangun koneksi dulu, ya, ta'liful qulub dulu, ya, menstimulasi perasaannya dulu dan hatinya dulu. Ya bunayya, wahai ananda, wahai nak. Ini adalah khitab, ya, seruan-seruan atau sapaan-sapaan yang menunjukkan cinta kasih, afektif. Ya, makanya afektif, cara-cara afeksi itu penting sebelum kita merangsang kognisi. Baru kemudian disampaikan pesannya, nasihatnya, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Nah, baru kemudian disebutkan alasan ta'lil untuk menstimulasi akal, kognisi. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Zalim yang besar, kezaliman yang besar. Ya, dijelaskan argumentasinya. Ini metode memberikan nasihat. Afeksi sebelum kognisi, kemudian juga mendahulukan untuk menyentuh hati sebelum menyentuh akal, ya. Dan kemudian ini juga menunjukkan pentingnya untuk membangun koneksi dulu sebelum kita memberikan arahan dan koreksi. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah. Setelah kita sebagai para ayah memahami tentang hal ini, maka kita harus tahu nih, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Allah ciptakan bagi Anda, wahai para laki-laki, istri, dan demikian pula wahai para istri, Allah ciptakan bagi Anda suami. Dan Anda, suami dan istri itu adalah tim, ya, adalah mitra, adalah partner. Ini konsep yang harus kita bangun nih. Mindset yang harus kita bangun pertama kali. Jadi, ya, seorang istri itu bukanlah sosok yang kita letakkan di belakang kita. Ya. Tapi istri itu adalah asalnya kita letakkan di sisi kita, di samping kita. Dan seorang laki-laki adalah orang yang hikmah, hakim, yang tahu untuk meletakkan istrinya. Secara asal, di dalam kesehariannya, dia letakkan istrinya di sisinya, di sampingnya. Namun apabila ada kebaikan-kebaikan, ada kemaslahatan-kemaslahatan, maka dia letakkan istrinya di depan, agar istrinya mendapatkan kebaikan itu terlebih dahulu. Ladies first, istilahnya seperti itu kan. Namun apabila ada keburukan-keburukan, ada madorot-madorot, ada bahaya-bahaya, maka istri kita letakkan di belakang kita. Agar kita dulu yang menghadapi, ya, masalah ataupun kesulitan tersebut. Itulah laki-laki sejati. Mereka meletakkan istrinya di tempat yang sesuai, hikmah.
Dia letakkan istrinya secara asal di dalam kesehariannya di sisinya, di sampingnya. Namun kadangkala dia letakkan di depan, dia letakkan di belakangnya dia. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pasangan suami istri itu adalah sahib. Ya, Al-Qur'an seringkali menyebutkan istri itu dengan sahibah. Nanti kita singgung. Berarti sahib itu ada yang namanya aktivitas musahabah. Apa itu musahabah? Musahabah itu setidaknya mengandung unsur ini. Pertama, ketika Anda menjadikan istri sebagai sahibah, berarti harus ada musahabah, berarti harus ada mulazamah, pembersamaan. Membersamai istri Anda, pasangan Anda. Bukan cuma kebersamaan secara fisik, secara jasad, tapi juga kebersamaan secara hati, secara perasaan. Itulah pembersamaan yang sejatinya, yang utuh. Bukan cuma hadir secara fisik ya, tapi sibuk sendiri-sendiri, tidak. Tapi pembersamaan secara zahir wa batin. Kemudian juga murafaqah, pendampingan. Mendampingi istri. Atau istri juga mendampingi suami. Jadi selalu saling berdampingan di dalam menjalani dan melalui kehidupan ini. Ya. Sama-sama saling menggandeng, menarik tangan dan menguatkan. Yang namanya sahib juga musahabah di sini adalah muasyarah. Mempergauli. Harus ada interaksi pergaulan yang baik. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan harus ada musyarakah, keterlibatan antara satu dengan yang lainnya. Tidak malah sendiri-sendiri. Ya, keterlibatan ketika istri lagi sedih, kita hadir untuknya. Ketika istri lagi kesulitan, kita membantu dan menolongnya. Ketika istri jatuh, kita segera pegang dan kita bantu dia untuk berdiri. Ya, dan seterusnya, itulah musyarakah, keterlibatan. Ya, jika istri jatuh kepada perbuatan buruk, maka kita hentikan, kita nasihati. Jika istri melakukan perbuatan baik, kita dorong, kita support. Itulah musyarakah yang sebenarnya. Makanya ini semua pilarnya adalah munasoha, saling menasihati. Karena para ulama menjelaskan, ya, konsekuensi cinta itu adalah nasihat, munasoha, saling menasihati. Apabila ada orang mengatakan, aku cinta dengan dia, tapi nggak pernah menasehati, itu cintanya omong kosong. Fake, palsu. Ya, cinta palsu itu namanya. Juga sama apabila ada dua orang yang saling bersahabat, sahabatnya salah dibiarkan, itu juga cinta palsu. Cinta kepada sahabatnya dengan kepalsuan. Kenapa ente kok nggak ngingetin dia? Karena kalau Anda ingetin nanti dia tersinggung, nanti dia marah, nanti dia ini dan dia itu. Berarti Anda berarti ketika membangun persahabatan itu dengan tendensi, ya, bukan tendensi yang benar, bukan tendensi karena Allah. Kalau Anda benar-benar sayang kepadanya ketika dia salah, jangan biarkan dia di dalam kesalahan. Kita tarik dia dari kesalahan. Ibaratnya orang yang jatuh ke laut, ya, itu kita lemparkan pelampung ya untuk menolong dia, bukannya malah kita kita dukung dia untuk terus-terusan berada di dalam air laut yang dapat mencelakakan dia gitu. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pasangan Anda adalah mitra hidup atau partner Anda sehidup hingga sesurga insya Allah. Allah menyebutkan istri dalam Al-Quran itu sebagai sahibah. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Ma'arij, Abasa, Al-An'am, Al-Jin. Ya, misalnya di dalam surat Abasa misalnya ya, Allah ketika menyebutkan ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana ketika hari itu ya semua orang itu menjauh ya. Jadi seseorang dijauhi oleh saudaranya. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Juga dijauhi oleh ayah dan ibunya. Ya. Wa sahibatihi wa bani, dan dijauhi oleh istri dan anaknya. Allah menyebutkan istri dengan sahibah. Ya. Nah, lalu kemudian maknanya adalah muasyarah, mulazamah, murafaqah. Istri adalah muasyirah yang diperintahkan untuk
dipergauli dengan cara baik. Sebagaimana firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Istri juga disebut dengan ahl, ya ahlu. Maka dikatakan ahlul bait. Yang diperintahkan untuk diperlakukan dengan cara yang baik. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Ya, karena kata ahli sini bisa bermakna keluarga, bisa bermakna istri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita harus membangun teamwork, kerjasama, ta'awun. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama di atas kebajikan dan ketakwaan. Di sini ada beberapa kunci di dalam membangun ta'awun, kerjasama antara suami dan istri. Dalam rangka untuk memudahkan, maka kita jadikan akronim dari kata ta'awun. Dari kata ta'awun, kita buat akronimnya. T, ta'awun. Sebelum Anda membangun kerjasama, ta'awun, maka Anda harus punya tujuan yang jelas. Apa tujuan Anda berumah tangga? Apa tujuan Anda berkeluarga? Apa tujuan Anda menikah dengannya? Harus jelas tujuannya. Ya, bukan cuma ikut-ikutan, bukan cuma sekedar ya aku harus nikah, ini kebiasaan. Ya, aku diperintah orang tuaku, aku ini dan enggak. Tujuannya harus jelas. Apa tujuan Anda menikah? Apa tujuan Anda berkeluarga? Apa tujuan Anda mendidik anak? Apa tujuan Anda melakukan ini dan itu? Harus ada tujuannya. Harus jelas tujuannya. Kemudian yang kedua, harus ada arah yang jelas. Ya, mau dibawa kemana keluarga Anda? Mau dibawa kemana ya bahtera rumah tangga Anda? Arahnya harus jelas. Kemudian yang ketiga, harus ada aturan yang juga jelas. Harus ada nizam. Aturan itu dia dibuat agar segala sesuatu itu bisa menjadi baik, terstruktur, rapi, aman, selamat, dan seterusnya. Harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan akan berantakan. Demikian pula di dalam keluarga harus ada aturan-aturan, harus ada norma-norma, harus ada nilai-nilai, harus ada value yang harus dijaga di situ. Kemudian yang berikutnya harus adalah wawasan yang dalam. Artinya kita harus ya mempersiapkan diri kita dengan banyak belajar, banyak mencari tahu, ya, mencari pengalaman, ya dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Sehingga ketika kita berlabuh ya di atas bahtera, kita sudah punya wawasan yang mendalam. Kemudian berikutnya adalah usaha yang berulang dan berkesinambungan. Semua ini nggak akan berguna apabila nggak ada upayanya, nggak ada effortnya, nggak ada ikhtiarnya. Punya tujuan, punya arah, punya aturan, punya wawasan. Tapi kalau nggak dipraktekkan percuma. Makanya harus Harus ikhtiar, harus usaha. Usaha ini harus dilakukan berulang-ulang dan berkesinambungan. Harus ada keistiqomahan, konsistensi dan komitmen. Kalau enggak, percuma juga. Kemudian yang terakhir, last but not least, adalah non-stop hingga akhir nafas. Artinya kita harus terus melakukan ini, ya nggak berhenti-berhenti. Misalnya kita berhenti karena lelah, capek, nggak apa-apa kita istirahat sejenak, kemudian kita bangkit lagi, berjalan lagi. Ya, jadi yang penting kita terus berusaha, berupaya non-stop hingga akhir nafas kita. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, ada beberapa pijakan di dalam membangun teamwork dengan istri, dengan keluarga. Pijakan di dalam berta'awun, membangun teamworking. Pertama, ya, nggak akan terbangun teamwork dan ta'awun yang baik apabila tidak ada thiqah, tidak ada trust, kepercayaan satu dengan yang lainnya. Percuma kalau nggak percaya sama istri, nggak percaya sama suami. Harus membangun dulu kepercayaan. Dan kemudian yang kedua, harus ada takdirun wahtiramun. Harus ada respect dan penghormatan. Respect istri Anda. Hormati suami Anda. Satu dengan yang lainnya harus saling menghargai. Kemudian harus ada hubbun warahmatun. Harus ada cinta dan sayang, love. Ya, ini ibaratnya bahan bakarnya ini. Ya. Kemudian harus ada riayatun wa inayatun, caring, perhatian, nggak cuek, ya, harus mau untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ketika istri kelihatan sedih, bukan dicuekin, bukan dibiarin, namun kita mendekat. Mungkin istri belum mau cerita, nggak apa-apa kita duduk di sampingnya. Mungkin istri butuh
ada sosok yang bisa dipeluk, yang bisa dia menyandarkan tubuhnya, meletakkan kepala di bahunya. Itu adalah caring di situ, ya. Kemudian juga butuh ta'atuf, empati. Ini penting juga ini, ya. Meskipun mungkin tidak semudah teorinya, tapi tetap harus dipelajari. Harus tetap terus dilatih. Karena ini suatu hal yang bisa dilatih, berempati. Kita belajar untuk memahami apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Kita berusaha untuk meletakkan posisi kita kalau menjadi istri kita misalnya. Kita berusaha untuk merasakan ketika dia lelah, dia capek, ya. Karena inilah yang akan memaintain ya hubungan, yaitu adanya empati. Kemudian tafahum, understanding, saling memahami, ya. Satu dengan yang lainnya harus saling berusaha saling memahami. Karena kalau tidak ada kesepemahaman, tidak saling memahami, itu yang ada adalah bentrok, konflik, intrik, ya. Kemudian adalah takabul, accepting. Kita tahu pasangan kita ini nggak ada yang sempurna, sebagaimana kita nggak sempurna. Pasti dia memiliki kekurangan-kekurangan. Karena itu jangan pernah kita ketika menikah itu terlalu over ekspektasi. Orang yang terlalu over ekspektasi itu pasti dia akan kecewa. Kecewa karena apa? Karena dirinya sendiri terlalu over ekspektasi. Makanya kita ini ketika menikah, kita akan hidup bersama dengan manusia yang tidak lepas dari aib, dari kekurangan, dari kesalahan. Sebagaimana kita juga punya aib, punya kesalahan, punya kekurangan. Karena itu, kita harus berusaha untuk menerima, accepting kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan kita. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ketika menjelaskan tentang sifat-sifat wanita, wanita itu kurang bersyukur, ya. Wanita itu seperti gelas-gelas kaca, atau wanita itu seperti ini dan itu. Nabi ketika menceritakan ini, itu bukan untuk tujuannya merendahkan wanita sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang memiliki penyakit hati. Bukan untuk menjelek-jelekkan wanita, bukan. Untuk menerangkan ini loh kondisi wanita agar bisa dipahami oleh laki-laki. Ketika laki-laki mengetahui ternyata wanita itu adalah makhluk yang cenderung sulit bersyukur, sebagaimana kata Nabi. Ketika Nabi menjelaskan tentang banyaknya penghuni neraka itu dari kaum wanita, ya. Lalu kemudian Nabi ditanya, kenapa? Bikufrihinna, sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah karena kufur kepada Allah? Tidak, kata Nabi. Tapi yakfurna bil ashir, tapi kufur kepada suami. Ya, kufur kepada suami. Nabi menjelaskan secara detail ya, apabila kalian berbuat baik selama setahun penuh, kemudian kalian melakukan satu kesalahan, istri akan mengatakan, kamu tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Nabi ketika menjelaskan ini, bukan untuk merendahkan wanita, bukan. Tapi untuk memberikan insight kepada kita, kaum laki-laki, Anda itu punya istri, sifat istri Anda seperti ini, bukan untuk Anda hinakan, tapi untuk Anda jaga dan pelihara. Ketika dia misalnya mengucapkan perkataan, Mas, kamu nggak pernah berbuat baik sama aku. Kita bersabar. Bukannya malah kamu dasar wanita nggak tahu terima kasih. Wanita yang kufur. Bukan kayak gitu. Tapi kita bersabar dengannya. Berpegang dengan hadis Nabi tadi, kita nggak kepingin istri kita termasuk para penghuni neraka. Makanya kita sabar, kita arahkan, kita menerima kekurangannya, kemudian kita arahkan pelan-pelan. Makanya Nabi mengibaratkan wanita itu seperti tulang rusuk. Dibiarkan tetap bengkok, dipaksa patah. Demikian pula seorang wanita juga harus mengenali suaminya, karakter dan tipikal laki-laki secara umum dan sifat-sifat khususnya ya suaminya. Kemudian dia berusaha untuk accepting, menerima. Perhatikan, menerima bukan artinya ya udah memang dia seperti itu, ya udah biarin aja. Ketika melakukan keburukan kita biarin, bukan. Tetap keburukan ya harus diingatkan, dinasehati. Menerima maksudnya ketika pasangan kita melakukan kesalahan, kita berupaya untuk taghaful. Ya. Taghaful artinya apa? Artinya kita tidak begitu membesar-besarkan kesalahan dia, gitu. Nah, kemudian tasamuh, forgiving. Setelah kita terima kekurangannya, kita tasamuh.
kita memberikan maklum, memberikan maaf. Dan seorang suami yang baik, ketika melihat istrinya bersedih, marah, kecewa, dan seterusnya, menangis, itu bukan malah disalah-salahkan istrinya. Kamu ini dikit-dikit nangis, nggak jelas kamu. Bukan. Tapi dia berupaya untuk apa? Ta'atuf tadi, berempati, caring, berusaha untuk understanding. Dia tunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Dia tetap menghargai istrinya. Dia percaya istrinya itu adalah sosok yang baik. Dan dia menerima ini adalah di antara sifat-sifat wanita seperti ini. Dan dia maafkan apa kekurangan-kekurangannya. Karena bisa jadi istrinya sedih itu karena ada hal-hal yang mungkin kita kurang sensitif ya sebagai laki-laki. Makanya belajar untuk memberikan tasamuh. Kemudian ini yang gak kalah penting adalah sabar, patience. Nah, ini kunci segala kesuksesan ada pada sabar. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian menekan Allah, bagaimana tips membangun teamwork keluarga antara suami dan istri? Ya, kita ringkas lagi ya dari kata teamwork ya untuk mempermudah. Dari kata T, maka suami istri tentukan tujuan bersama. Ya, ketika menikah, ya kita harus jelas nih visi misi kita apa. Tujuan kita tentukan bersama-sama. Jangan cuma diserahkan kepada salah satunya. Ya, kemudian baru empati satu dengan yang lainnya. Saling berusaha untuk memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian akui peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Laki-laki dan wanita itu nggak sama. Tidak setara. Yang menyetarakan laki-laki dan wanita, dia keliru besar. Kaum feminis yang mengajak untuk berslogan kesetaraan gender, berarti sejatinya mereka itu yang merendahkan wanita. Karena wanita dan laki-laki, wanita dan pria, itu punya keistimewaan yang berbeda-beda. Tanggung jawab yang berbeda, peran yang berbeda, tugas yang berbeda, dengan keistimewaannya masing-masing. Karena nggak perlu kita ini terpaku dengan konsep kesetaraan. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya keistimewaan. Nggak perlu disetarakan. Punya peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Nanti ini kita akan singgung sedikit. Kemudian membuat perencanaan dan program bersama-sama. Bukan cuma diserahkan kepada istri, bukan cuma diserahkan. Harus bareng-bareng bikin program dan perencanaan, apalagi tentang pendidikan anak. Kemudian wujudkan rencana secara bersama-sama. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah quote ya. Ya. Plan your work and work your plan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Rencanakan apa yang akan kau kerjakan dan kerjakan apa yang telah engkau rencanakan. Kemudian baru optimal dalam berikhtiar. Berusaha kita di dalam berikhtiar semampu kita, sebisa kita. Ya. Kemudian responsif satu dengan yang lainnya. Ketika kita melihat istri kita lagi lelah, lagi capek, jangan biarkan dia di dalam kelelahannya dan capeknya. Kita respon. Ya, ketika dia minta tolong, kemudian komitmen di atas kebersamaan. Ini yang insya Allah akan membangun teamwork suami istri. Nah, oleh karena itu perlu bagi ayah bunda itu berbagi peran. Karena Anda punya peran yang berbeda, wahai ayah, dengan istri Anda. Peran ayah, peran Anda di antaranya, Anda penentu. Yang menentukan Anda, visi, misi, dan tujuan. Tapi menentukan bukan artinya tidak melibatkan istri, tidak. Tapi Anda ketika berkeluarga, Anda harus sudah punya ini visi, misi, dan tujuan Anda. Anda juga seorang protektor, pelindung, hami, waqi. Anda adalah pemimpin dan penanggung jawab. Sementara ibu, ya, dia memang perlu untuk dilibatkan di dalam penentuan visi, misi, dan tujuan. Bermusyawarah dengannya, ya. Nah, kemudian sejatinya seorang ibu itu dia lebih cenderung untuk menjadi pengeksekusi, eksekutor dari visi dan misi. Bukan artinya ayah tidak ikut-ikutan, tidak. Ya, ayah tetap harus mengawasi dan turut serta di dalam membantu dan menolong. Ibu juga seorang mudarrisah, muaddibah, murabbiyah, pendidik, dan penanggung jawab bagi anak-anaknya. Ingat, wahai para ayah, anak akan banyak belajar, cenderung belajar kepada Anda. Pertama, tanggung jawab. Anak itu belajar tanggung jawab, menjadi anak yang bertanggung jawab, itu lebih banyak ngambil dari ayahnya ketimbang ibunya. Mereka juga belajar kedisiplinan yang dibat juga dari sosok ayah. Belajar kepercayaan diri, afiqatu bin nafs, dia percaya diri menghadapi orang ketika melakukan sesuatu, itu juga dari sosok ayah.
Dia belajar memiliki prinsip mabda juga dari sosok ayah. Dia belajar mengelola, meregulasi ya emosinya, dhabtun nafsi itu dari sosok ayah. Dan dia belajar life skill, maharatul haya juga dari sosok ayah. Sementara dari sosok ibu, anak akan lebih banyak belajar tentang bahasa, lughah. Makanya seringkali bahasa manusia disebut dengan bahasa ibu. Kemudian juga anak itu akan lebih banyak menyerap dari intelijensi seorang ibu, zakat. Karena para ulama kita dahulu seringkali menasihatkan, misalnya mencari ibu susuan, cari ibu susu yang cerdas. Ya, tidak yang mengalami keterbelakangan. Kemudian juga belajar, ya anak belajar dari sosok ibu, itu kebanyakan juga menyerap akhlak dan adabnya ibu. Kemudian ma'rifatus syuur, mengenal perasaan dan mengenal emosi. Mengenali emosi dan perasaan. Ya, kalau dhabtun nafs, mengelola emosi, banyak dari ayah. Tapi mengenal emosi, itu dari ibu. Dan kunci untuk bisa dhabtun nafs, mengelola emosi, harus mengenali emosi dulu, mengenali perasaan dulu. Anak juga belajar tentang rahmah, arifku, kasih sayang dan kelemah lembutan, sabat dan sabar, ketabahan dan kesabaran, dan empati, al-utf. Itu banyak dari sosok ibu. Ya. Nah, ini bukan artinya mutlak ya, tapi ya umumnya seperti ini ya. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh ya para ulama kita yang memang ahli pendidikan. Karena itu nasihat kami adalah jadilah ayah teladan. Ya, ayah teladan itu adalah apa? Pertama, ini sekali lagi akronim ya. Tauhid yang engkau ajarkan pertama dan utama kepada kepada keluarga dan anakmu. Tauhid fokus utama, ya. Karena ini adalah pondasinya. Kemudian empati dan pahami kebutuhan keluargamu, terutama anakmu. Harus ngerti tentang kebutuhan-kebutuhannya. Dia bukan cuma butuh uang, butuh pakaian, butuh mainan, tidak. Anak itu juga butuh kebersamaan, butuh cinta, butuh perhatian. Kemudian luangkan waktumu untuk mencari luangkan waktumu untuk anakmu, bukan mencari waktu luang. Ntar ya nak, Abi mau lihat waktu kosong dulu, bukan. Tapi kosongkan waktu untuk anakmu, luangkan waktu untuk anak. Karena mereka punya hak dari Anda. Kemudian akrab dan bersahabatlah dengan anak Anda. Jadi sahabat, bukannya malah jadi sosok yang menakutkan bagi mereka. Apalagi ibunya suka nakut-nakuti anak, nanti entar lagi ayah pulang ya. Nah, seakan-akan ayahnya itu sosok monster yang menakutkan. Itu nggak baik seperti itu. Kemudian doakan selalu anakmu dengan kebaikan. Alih-alih kita ngomel, apalagi sampai mendoakan dengan keburukan. Waliyadzubillah. Kemudian ajarkan adab dan ilmu. Itu tugas Anda, wahai ayah. Ya, selain istri Anda juga mengajarkan ini, Anda juga harus terlibat mengajarkan adab dan ilmu. Kemudian nasihat dan bimbing anak di dalam kebaikan. Baik, ini yang terakhir ya dari nasihat-nasihat ini adalah sejumlah quote ya. Yaitu yang pertama, nasihat atau quote, asyir waladaka bi ahsani akhlaqika fa inna thawa fihim yasir. Ya, wahai orang tua, wahai para ayah, pergaulilah anakmu dengan akhlak baikmu, dengan perangai baikmu. Karena kebersamaanmu dengan mereka di dunia ini itu hanya sebentar. Bahkan ya fase anakmu, fase kanak-kanaknya itu cuma sebentar. Tiba-tiba dia sudah SMP, tiba-tiba dia sudah SMA, dan waktu-waktu yang sudah berlalu nggak bisa kembali. Seringkali yang ada hanyalah penyesalan. Betapa banyak orang tua yang sibuk bekerja sampai keluar kota, jarang ketemu anaknya tiba-tiba anaknya sudah gede. Itu banyak yang menyesal, ya Allah, aku dulu kehilangan momen-momen dengan anakku. Dan juga kehilangan kesempatan untuk tetap bisa menguatkan koneksi. Akhirnya anak itu merasa asing dengan ayahnya, demikian pula ayahnya. Karena itu jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Pergauli anakmu dengan akhlakmu yang baik, ya bukan dengan kemarahanmu dan seterusnya. Kemudian juga alim waladaka din wa dinu sayu'allimuhu ya kulla syai'in. Ajarkanlah anakmu agama. Itu paling penting di antara semua yang diajarkan. Betapa banyak orang tua fokus ngajarin ilmu-ilmu duniawi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, atau ilmu ini dan itu. Tapi nggak fokus mengajarkan tentang urusan agamanya, nggak mengajarkan akidahnya. Padahal yang akan menjadi sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah agamanya.
Karena itu makanya ajarkan anakmu agama, yaitu Islam. Kelak insya Allah agama ini yang akan mengajarinya segala hal. Akan mendorong dia kepada kebaikan. Akan membimbing dia kepada kebaikan. Ya tentunya dengan izin Allah. Ini sebab. Kemudian nasihat yang terakhir, ingat wahai para ayah, afdolul hadiyah fi auladika hiya hudhuruka. Hadiah terbaik bagi anak-anakmu adalah kehadiranmu. The best present for your kids is your presence. Bukan mainan, bukan pakaian, bukan makanan, atau yang semisalnya, bukan. Tapi kehadiranmu. Percuma engkau berikan dia mainan mobil-mobilan, tapi dia bermain sendiri. Engkau nggak hadir di sisinya. Percuma. Ya. Dan juga apa? Percuma engkau berikan dia pakaian yang bagus, tapi engkau nggak pernah melihat dia mengenakannya. Engkau tidak mengapresiasi dia ketika dia mengenakan pakaian tersebut. Karena itu jangan sampai, wahai para ayah, kehadiranmu itu sebagaimana dikatakan di dalam sebuah idiom, ya, wujuduka ka'adamika. Adamu dan tiadamu itu sama saja. Jadi keberadaanmu itu sama seperti ketiadaanmu. Ada dan nggak ada, nggak mempengaruhi. Tentunya ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Karena kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kita kelak akan meninggalkan namanya asar, peninggalan-peninggalan. Di antaranya kenangan-kenangan. Entah itu kenangan baik atau kenangan buruk. Kita akan meninggalkan asar berupa pengaruh-pengaruh. Entah itu pengaruh baik ataupun pengaruh buruk. Dan itu semua yang nanti yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala jariah atau bahkan dosa jariah. Wal iyadzubillah. Wa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ini pas pukul 10:30. Berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah, Alhamdulillah, syukron Ustadz atas materinya, luar biasa sekali materi hari ini. Baik, kepada ayah bunda, kami persilakan apabila ada yang ingin bertanya. Untuk Ahwat silakan bisa ditulis di kolom chat di Zoom dengan format nama, usia anak dan pertanyaan. Sedangkan untuk Ikhwan dipersilakan untuk on mic. Silakan untuk Kami persilakan untuk Ikhwan terlebih dahulu bisa raise hand apabila ada yang ingin bertanya. Barangkali ada ayah yang ingin bertanya ataupun kepada bunda semua yang ingin bertanya, kami persilakan. baik, ini sedikit menanggapi ya. Insya Allah nanti file PPT akan di-share. Insya Allah nanti juga akan di-share rekamannya di YouTube ya. Baik itu YouTube-nya teman-teman Simal ya kalau ada, dan juga nanti saya juga akan men-share juga di channel YouTube saya insya Allah. Dan juga bisa bagi teman-teman yang kelewatan juga bisa melalui Instagram TV ya. Itu juga kesimpan insya Allah. Nah, Masya Allah, syukran Ustaz. Baik, di sini ada dari Bunda Yanti. Bunda Yanti, pertanyaannya Ustadz, bagaimana membangun hubungan anak dan ayah yang ayahnya qadarullah bekerja LDR atau bekerja di luar kota mungkin Ustadz, seperti itu. Terima kasih. nah, jadi ini memang masalah yang jamak terjadi ya bagi pasangan yang LDR, bahkan LDM mungkin ya istilahnya, long distance marriage. Jadi ini memang suatu hal yang menjadi dilema ya untuk sebagian orang, karena di sisi lain dia butuh dengan pekerjaan untuk bisa mensupport kehidupan, tapi harus mengorbankan hubungan dia dengan keluarganya, ya, artinya banyak kehilangan hari-hari dan momen-momen dengan keluarganya. Dan sementara kalau misalnya dia lebih memilih keluarganya, mungkin muncul kekhawatiran, bagaimana saya akan memberikan nafkah, cukup nggak ya? Ya, akhirnya diputuskan LDM atau LDR tadi. Nasihat saya yang pertama adalah, ya, dalam hal ini ya memang suatu hal bukan hal yang bijak kalau saya langsung takmim ya, menggeneralisir.
karena tentunya tiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Karena itu, sang penanya mungkin punya kondisi yang berbeda dengan yang lainnya. Karena itu nasihat saya adalah coba perhatikan diri Anda sendiri dan Anda coba renungi, kontemplasi dengan kondisi Anda. Sembari Anda terus minta tolong kepada Allah. Anda coba renungi, ketika saya bekerja, saya di luar kota, tujuannya apa sih? Untuk apa saya bekerja? Lalu kemudian, worth it nggak sih? Layak nggak sih? Dengan saya bekerja seperti ini, tapi saya akhirnya kehilangan momen dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Kira-kira itu worth it atau enggak? Itu Anda yang bisa menjawabnya. Ya. Jadi coba Anda renungkan, kontemplasi. Jadi apa saya nggak pingin takmim ya, menggeneralisir ya, karena di dalam beberapa sesi yang sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, itu akhirnya saya banyak dapat komplain ya dari para istri, "Ustadz, suami saya setelah mendapatkan nasihat dari Ustadz berhenti kerja, sekarang kita hidupnya susah," dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi dalam hal ini, apapun keputusan yang diambil, itu pasti akan ada resikonya. Dan kembali juga kepada keyakinan. Maksudnya yakin di sini adalah kita yakin nggak sih Allah itu sudah memberikan rezeki kepada masing-masing kita. Meskipun kita tetap harus berusaha, berikhtiar, tetap ya. Nah, cuman yang ingin saya ajak berpikir itu adalah layak nggak sih, worth it nggak sih Anda kehilangan momen dengan keluarga Anda karena Anda harus bekerja di luar kota atau di luar pulau dan Anda kehilangan momen-momen tersebut. Nah, ini yang pertama kali harus Anda jawab sendiri sembari minta tolong kepada Allah. Kemudian poin yang kedua, sekiranya ya ada kesempatan bagi Anda untuk bisa membawa keluarga, ya, meskipun itu harus kontrak, meskipun itu rumah kecil, Anda bawa di tempat bekerja, itu sebenarnya lebih baik daripada Anda berpisah dengan keluarga Anda. Karena berkeluarga itu kan tujuannya kita hidup bersama, ya, bukan malah habis menikah, hidup masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Kan seharusnya tidak tidak demikian idealnya. Karena itu apabila ada kemungkinan Anda untuk membawa keluarga Anda, bawa. Ya, usahakan bawa keluarga Anda. Kalau Anda nggak mampu untuk meninggalkan pekerjaan, maka bawa keluarga. Dekat dengan pekerjaan Anda. Kemudian yang ketiga, apabila itu juga masih belum memungkinkan, maka ya kaidahnya adalah ya ya asyai'u ya sesuatu yang la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya maka jangan tinggalkan sebagiannya. Artinya, kalau kita memang harus bekerja, harus LDR atau LDM, maka toh di dalam keseharian kita 24 jam kita nggak semua kita habiskan untuk kerja kan? Berarti masih ada waktu-waktu yang kita bisa berinteraksi dengan keluarga kita. Alhamdulillah Allah ya izinkan kita, Allah berikan kita nikmat teknologi. Jadi kita bisa bikin semacam rutinitas atau kita meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang, untuk bisa video call dengan istri dan anak misalnya. Pagi sebelum sekolah, siang waktu istirahat, sore, kita ngobrol. Kita berbincang-bincang dengan anak kita dan kita mendengarkan, kita interest dengan mereka. Meskipun dipisahkan oleh jarak, tapi kalau ya kita tetap berusaha untuk bisa menjalin hubungan dengan sepenuh hati ya, bukan cuma ngobrol biasa, tapi sepenuh hati. Kita mendengarkan anak kita interest dengan kegiatan dia, kita menghargai dia, menghormati anak kita. Anak itu merasa dia dia didengarkan dan seterusnya. Anak insya Allah akan senang untuk berinteraksi dengan kita. Dia akan cerita. Dan ini akan terus menguatkan bonding insya Allah. Dan kita akan selalu menjadi ayah yang dirindukan. Insya Allah. Ketika kita akan pulang, anak itu akan semangat, senang. Rindu dengan ayahnya. Karena ada ikatan yang kuat dengan ayahnya. Karena itu makanya gunakan waktu-waktu yang ada, luangkan waktu untuk terus berinteraksi, alhamdulillah dengan adanya teknologi. Kalau misalnya Ustadz saya ini kerja itu di perminyakan, nggak ada sinyal, misalnya, ya qadarullah wa masyafa'ala, tetap semampu kita, misalnya kita ada sinyal, kita misalnya lagi offshore, kemudian kita turun ke daratan, tetap dahulukan dulu untuk menghubungi keluarga.
Intinya semampu kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, Nah, Ustadz, syukran. Selanjutnya, Ustadz, ini ada dari Bunda Safira Salsabila. Assalamualaikum, Ustadz. Jazakumullah khairan ilmunya. Anda ingin bertanya bagaimana cara memberi penjelasan ke suami yang kurang bisa diajak komunikasi untuk menjelaskan tentang parenting anak, juga butuh ayahnya, Ustadz. Syukran, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya memang suatu hal yang tidak mudah ya kita mengajak suami ya untuk misalnya sama-sama ngurusin anak ya, apalagi kalau suami belum belum belajar, belum ngaji ya. Maka yang kita lakukan adalah apa? Pertama, kita terus berdoa kepada Allah. Yakin hati hamba itu berada di bawah atau berada di dalam genggaman Allah. Allah yang membolak-balikkannya. Sebagaimana hati kita, kita sekarang ini misalnya mau belajar, mau ngaji, itu bukan karena kita. Allah berikan kita taufik. Taufik itu yang memberikan Allah, hidayah itu yang memberikan Allah. Maka di antara sebab turunnya hidayah, kita doa minta kepada Allah, cari waktu-waktu mustajabah. Nah sekarang pertanyaannya, kita sudah berusaha enggak untuk benar-benar mencari waktu mustajabah? Kita berdoa, melangitkan permohonan kita, agar Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Kemudian yang kedua, ya, alih-alih kita fokus hanya menyampaikan dengan lisan, maka sesungguhnya yang lebih efektif adalah kita menunjukkan dengan hal, dengan perbuatan. Misalnya dengan kita belajar, kita ngaji, kita semakin baik, semakin soleha, semakin santun terhadap anak dan juga terhadap suami. Kita menjadi lebih penyabar, kita lebih lebih apa namanya, lebih melayani suami. Sehingga suami ini ya dia akan ya insya Allah akan heran ini istriku ketika belajar ngaji semakin baik. Ini sesuatu yang tampak, sesuatu yang konkret. Jadi perlakuan kita itu sesuatu yang lebih efektif, yang lebih bisa dirasakan. Kalau kita ngaji semakin ketus, semakin apa namanya suka mencibir, suka menceramai dalam tanda kutip suami ya, suami bakalan seringkali nggak suka. Kamu ini baru belajar dikit udah jadi kayak ustazah, ya. Jadi cukup ada satu mama dedeh misalnya begitu, ya. Nah jadi intinya kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk semakin berbuat baik, mempraktekkan ilmu kita. Ini sebab hidayah, sebab taufik. Karena dakwah itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan bilhal, dengan perlakuan, dengan perbuatan kita. Ya. Nah ini meskipun memang berat. Nah kemudian yang ketiga, ya kita bisa kasih suami hadiah buku misalnya. Kita belikan dia buku parenting. Dia baca atau nggak baca urusan belakang. Yang penting kita kasih hadiah dulu. Kalau bisa hadiahnya kita bikin spesial. Jangan buku yang tebal, buku yang tipis. Ya. Atau misalnya kita kasih link-link, kita share link-link kajian yang pendek-pendek ya, baik itu link video YouTube atau Instagram, jangan yang panjang-panjang dulu. Atau misalnya ada kajian, misalnya kita minta suami untuk mengantarkan ya. Jadi minta tolong aja untuk nganterin ya. Siapa tahu itu bisa menjadi sebab hidayah. Kemudian yang keempat, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Karena ya akar dari apa kegagalan itu ketergesa-gesaan ya. Karena ya kita harus bersabar, belajar untuk bersabar. Doa pun tergesa-gesa itu juga menjadi halangan diijabahinya doa. Karena di antara yang menghalangi ijabahnya doa itu istijal. Kita terlalu tergesa-gesa. Ya. Nah ini di antara poin-poin yang bisa dilakukan oleh suami. Artinya Anda nggak bisa merubah suami Anda. Yang bisa merubah suami Anda adalah Allah. Minta tolong kepada Allah dan ambil sebab, akhdul asbab. Sebab-sebab yang dapat menjadikan suami itu menerima hidayah. Kuncinya adalah perbaiki koneksi Anda pertama dengan Allah, Rabb Anda, maka Allah akan bantu Anda untuk memperbaiki koneksi Anda dengan suami Anda. Baru setelah itu Anda memperbaiki koneksi dengan suami. Ambil dulu hatinya, lunakkan dulu hatinya, tautkan dulu dengan hatinya. Ya insya Allah kita akan lebih mudah nantinya untuk memberikan masukan ataupun saran. Wallah alam bissawab. Nah, ya itu mungkin kita bisa berikan kesempatan yang resen dulu itu. Nah, tafadhol kepada Ikhwan yang sudah raise hand untuk membuka mikrofonnya. Suami ini kayaknya nih.
Nah, Ustaz. Ini kayaknya harus diizinkan unmute dulu. Oh ya sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz. Banyak manfaat yang bisa saya ambil dan insya Allah nanti saya akan terapkan di di keluarga saya. Amin, amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap saya atau sikap sesuai tuntunan jika istri yang dinasehati tetapi memiliki perilaku yang keras atau susah untuk dinasehati Ustadz atau Nah, diberitahu. Mungkin itu Ustadz. baik. Barakallahu fik ya. Baik ya, jamaah sekalian mulakan Allah. Ya, perlu kita pahami bahwasanya pasangan kita itu seringkali adalah ujian buat diri kita. Ujian dari Allah. Jadi pasangan kita itu bukan sekedar nikmat karunia dari Allah. Memang asalnya nikmat karunia Allah hadirkan. Tapi seringkali itu akan menjadi ujian bagi kita. Yang akan menguji kita. Dan ini juga akan menentukan kita bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Apakah kita berpegang dengan koridor-koridor syar'i ataukah kita hanya lebih cenderung berpegang dengan emosi, perasaan, dan yang semisalnya. Karena itu koridor kita sebagai muslim ketika kita menghadapi ujian dari Allah harus berpegang dengan syariat Allah. Nah, termasuk di dalam menghadapi istri. Istri itu ujian, fitnah bagi suaminya. Sebagaimana juga suami bisa menjadi ujian atau fitnah bagi istri. Coba kita perhatikan. Istrinya Nabi Lut alaihissalam dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam, dua wanita ini tinggal di rumah dua hamba Allah yang paling saleh. Nabiullah. Tapi itu tidak serta-merta menjadikan kedua wanita ini wanita yang juga salihah. Tapi malah menjadi wanita yang kafirah. Di sisi lain, di situ ada Ibunda Asiyah bintu Muzahim. Istri dari seorang laki-laki yang paling lalim di muka bumi, Fir'aun alaihi la'natullah. Dan ketika dia bersanding dengan manusia yang paling lalim di muka bumi ini, tidak serta-merta menjadikan dia juga turut menjadi wanita yang lalim. Dia malah menjadi wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wanita yang Allah bangunkan baginya istana. Wanita yang dikatakan oleh Nabi termasuk dari salah satu Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Ya, pembesarnya wanita-wanita ahli surga. Ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan bahwasanya pertama hidayah di tangan Allah. Yang kedua, yang namanya istilahnya koneksi ataupun nasab atau yang semisalnya dengan orang-orang soleh atau orang-orang buruk itu tidak menjamin kebaikan dan keburukan seseorang. Ya. Dan kemudian yang ketiga, kita hanya bisa berikhtiar, berusaha. Karena hidayah tetap di tangan Allah. Tapi kita tetap harus berusaha. Yang Allah lihat hanyalah usaha atau upaya kita. Bahkan Nabi kita pun nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang beliau cintai. Ya, Abu Talib. Abu Talib itu paman yang Nabi cintai. Nabi sayangi. Bahkan banyak membela Nabi. Tapi ketika wafat, meninggal dalam keadaan musyrik. Dan Nabi bersedih. Dan Allah ingatkan ke Nabi kita, Allah berfirman, ya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, karena itu makanya konsep pertama adalah kita yakini hidayah di tangan Allah. Kemudian yang berikutnya, menghadapi istri yang tidak mau nurut dengan kita, suka mendebat kita dan lain sebagainya, maka kaidahnya, koridor syar'i yang pertama, ya, sebelum kita menyalahkan istri, maka lebih baik kita evaluasi diri dulu. Karena kaidahnya adalah wama asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Tidaklah keburukan yang menimpa engkau dari ujian Allah, melainkan itu dari dirimu sendiri. Ini ayat ini
diulang-ulang ya dengan makna yang semisal di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah ujian yang menimpamu, melainkan itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Artinya ketika kita diuji dengan pasangan yang nggak baik, itu nggak lepas dari kesalahan kita. Kenapa? Karena pasangan itu tetap toh nggak lepas dari pilihan kita gitu. Jadi keburukan-keburukan dia itu juga nggak lepas dari kesalahan kita. Jadi ini menjadikan titik tolak bagi kita untuk melakukan perbaikan itu jangan langsung fokus kepada pasangan kita, tapi awali dulu dengan diri kita. Selama ini mungkin saya masih banyak melakukan hal-hal yang kurang, ya. Karena itu perbaiki dulu diri kita. Terutama perbaiki dulu koneksi kita dengan Allah. Insya Allah kaidahnya waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa ghairi, ya. Siapa yang memperbaiki koneksinya antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki koneksi dia dengan selainnya. Nah, jadi Anda perbaiki dulu diri. Kita memperbaiki dulu diri kita. Koneksi kita perbaiki dulu. Sembari kita banyak berdoa kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kita lakukan pendekatan kepada istri dengan cara yang baik, lemah lembut dahulu. Alih-alih kita banyak memberikan perintah-perintah dan sebagainya. Memang istri tanggung jawab kita. Kita berkewajiban untuk menasehati, tapi nasihati dulu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Kita berupaya untuk menyentuh hatinya dulu. Kita tunjukkan dulu kasih sayang. Kita perhatian, ya. Ta'liful qulub, ya. Bahkan ini ditunjukkan Nabi SAW ketika ingin mengambil hati di dalam berdakwah. Bahkan ini kepada orang kafir, ya. Itu Nabi pernah sampai memberikan ya satu lembah domba, ya, atau kambing. Untuk apa? Untuk melunakkan hati. Ini mengajarkan bahwasanya pentingnya bagi kita untuk menyentuh hati dulu. Nah, apalagi di istri kita. Agar itu tadi agar mungkin kasih sayang, cinta kasih, kepercayaan itu terbentuk. Jadi kita berupaya untuk apa? Untuk menggait dulu hatinya. Menjadikan dia sayang dengan kita. Pelan-pelan kita lakukan. Baru kemudian pelan-pelan juga kita arahkan, kita nasihati. Kalau dia melakukan kemaksiatan, maka kita harus ingatkan dong dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik. Intinya kita lakukan itu. Lalu kemudian apabila kita udah melakukan, udah berusaha, tapi istri masih tetap membangkang dengan kita, maka kita boleh masuk ke step berikutnya. Step berikutnya kita mulai bersikap lebih tegas lagi. Kita mulai masuk dengan ancaman-ancaman. Itu boleh. Apabila step sebelumnya kita sudah lakukan semaksimal mungkin. Kita masuk ke step berikutnya dengan ancaman-ancaman. Ya, ya kamu kalau nggak nurut, ya kamu nanti uh, aku nanti akan marah atau aku nanti akan pokoknya boleh kita ngancam dia. Nah, itu masih nggak nurut, dia masih membangkang. Ini berarti sudah masuk ke bab nusus, istri yang membangkang dari suami. Maka kita boleh menghajar dia, memboikot atau mengisolir. Mulai dari pisah ranjang, kita berpisah kamar. Ya intinya kita tidak menyapa dia dan seterusnya. Ya. Kalau ini juga masih belum merubah dirinya, ya, kemudian dia masih tetap nusus dan malah melakukan kemaksiatan, maka kita boleh naik ke step berikutnya, yaitu memukul istri. Nah, ini seringkali banyak disalahpahami ini. Memukul istri tapi dalam rangka ta'diban, mendidik bukan ta'diban, bukan menyiksa. Karena itu nggak boleh memukul istri dalam keadaan kita emosi. Nggak boleh memukul dengan benda-benda padat atau keras. Nggak boleh memukul di daerah-daerah vital. Nggak boleh memukul di wajahnya. Nggak boleh memukul di dadanya. Nggak boleh memukul sampai menyebabkan bekas. Memar-memar pada tubuhnya. Pukulan yang mendidik. Ya. Yang menyakitkan tapi tidak membekas, ya, dan juga tidak sampai meninggalkan luka atau memar-memar. Ya. Dan ini adalah solusi terakhir. Dan solusi terakhir lagi, kalau dia masih nusus, masih membangkang, maka tidak ada cara melainkan kita menceraikan dia. Ini udah solusi yang terakhir. Nah, tapi tentunya sebagai seorang muslim, seorang suami, ya, kita jangan sampai mengambil shortcut. Kita melompat
Kita belum melakukan step-step yang awal, kita sudah langsung ngambil step yang paling terakhir. Ini kebanyakan dilakukan oleh kebanyakan suami atau orang tua. Ya, alih-alih memberikan nasihat yang baik, mengambil hati dulu, kita langsung sudah memberikan hukuman, memarahi, ngomeli, membentak dan yang semisalnya. Nah, ini akhirnya tidak efektif. Dan ini mungkin di antara nasihat saya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Karena berhubungan waktu sebentar lagi jam 11, kami memberikan kesempatan satu pertanyaan lagi kepada Ikhwan. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Di sini sudah ada Abu Zubair. Tafadhol kepada Abu Zubair untuk memaparkan pertanyaannya. Nah, Abu Zubair, tafadhol. Baik, kepada Abu Zubair, atau barangkali ada Ikhwan yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada Ustadz untuk Ikhwan. Untuk Ahwat, diberikan kesempatan lagi untuk bertanya Ustadz? Satu pertanyaan lagi. Silakan ya. Nah, di sini ada Bunda Arasi. Saya belum punya anak Ustadz, sedang persiapan menjadi ibu. Salah satu pijakan dalam teamwork adalah saling memahami dan menerima kekurangan pasangan. Bagaimana cara mengelola perasaan cemburu dan tidak percaya kalau pasangan sedang jauh dari kita? Jujur, saya sangat terganggu dengan hal ini. Saya ingin berubah, memiliki kepercayaan, tetapi saya kesulitan untuk mengelola perasaan ini, Ustadz. Mohon nasihatnya. Nah, baik ya, barakallahu fik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya untuk kita semua dan juga memberikan taufiknya. Jadi suatu hal yang memang tidak dipungkiri ya, untuk sebagian besar wanita itu banyak yang kesulitan untuk mengelola perasaannya karena memang wanita lebih didominasi oleh perasaan. Namun bukan artinya tidak bisa. Karena kunci dari dari mengelola atau memanage dan meregulasi perasaan ini adalah dengan cara mengenali dulu perasaan kita, menvalidasinya, menerimanya, kemudian baru menimbangnya dan meregulasinya. Ingat konsep mendasar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia, Allah berikan kita masyair, perasaan. Ya. Perasaan-perasaan yang ada pada diri kita itu sebenarnya banyak faktor yang memicunya. Banyak yang menstimulasinya. Entah itu sedih, marah, kecewa, ya dendam, merasa insecure dan seterusnya. Itu sebenarnya ada faktor yang memicu. Baik itu faktor masa lalu ataupun faktor ya saat ini, ya. Akhirnya ini mempengaruhi dari sisi kejiwaan. Ya, ini juga satu hal yang kita nggak bisa pungkiri, ada gitu. Ada dampaknya. Ya. Nah, lantas bagaimana caranya mengelola? Tidak ada cara bagi siapapun untuk bisa mengendalikan dan mengelola perasaannya, kecuali harus dengan menundukkan dirinya di bawah bimbingan wahyu. Dengan cara belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah Anda saat ini hadir, Anda belajar, Anda menuntut ilmu, itu tanda kebaikan dari Allah. Karena tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Orang yang belajar, berilmu, ilmunya itu bisa menjadi cahaya pembimbing. Ya, meskipun memang nggak langsung orang itu langsung berubah baik ya, atau langsung berubah bisa mengendalikan keburukan dalam dirinya dengan begitu saja, tidak. Memang ada prosesnya. Ya. Dan ini suatu hal yang sangat manusiawi. Ya setidaknya kita udah berusaha ini. Anda sudah belajar menuntut ilmu. Itu adalah salah satu jalan menuju kepada kebaikan. Kemudian langkah berikutnya adalah berusaha untuk mengenali emosi-emosi kita, perasaan-perasaan kita. Karena secara asal, ini sebagaimana diutarakan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, manusia itu diciptakan dalam keadaan wasat, netral. Netral. Meskipun sebagian ulama berpendapat manusia itu diciptakan dalam keadaan yang selamat dan bahagia.
Ya, tenang, selamat dan bahagia. Tapi Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat netral. Dia tidak senang, dia tidak sedih, dia tidak. Jadi netral. Perasaan itu muncul ketika ada penstimulasi. Entah itu yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia ingat, baik itu suatu hal yang langsung dia saksikan, dia dengar, atau memori-memori dia. Trauma-trauma dan yang semisal. Itu yang akan memicu munculnya perasaan-perasaan tadi. Entah itu perasaan positif ataupun perasaan negatif. Allah Subhanahu wa taala ketika menanamkan perasaan ini kepada manusia, mindset yang harus kita bangun, Allah ketika memberikan instrumen di dalam diri kita, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mensupport kita di dalam menaati Allah, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam semakin mendekat kepada Allah. Itu tujuannya. Kenapa sih Allah berikan kita perasaan? Bahagia, sedih, dan seterusnya, itu yang menjadi siklus kehidupan kita. Karena sadar nggak sadar, bahwasanya perasaan-perasaan inilah yang nanti juga akan turut terbawa oleh manusia di yaumil akhir. Misalnya, ketika Allah menentukan ada seorang hamba masuk ke surga, apa yang dia rasakan? Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan. Itu yang dirasakan oleh penghuni surga. Dan Allah hilangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemburu, rasa dendam, rasa ini. Semua buruk-buruknya Allah hilangkan. Nah, jadi kalau kita bahagia saat ini, itu adalah Allah memberikan kita sebagian. Ini loh yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Betapa nikmatnya rasa bahagia itu. Sehingga kita ingin terus-terusan bisa bahagia. Tapi selama di dunia, nggak bisa. Kita akan disilih gantikan perasaan tersebut. Dan ini semakin menghasung kita, aku ingin mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa aku peroleh dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain, Allah berikan kepada kita perasaan sedih, kecewa, marah, dan seterusnya. Ini yang akan dirasakan oleh penghuni neraka. Mereka itu merasa bersedih, merasa kecewa, dan seterusnya. Menyesal. Dan Allah angkat rasa bahagia, tenang, tentram. Yang ada adalah perasaan-perasaan gak enak ini. Dan ini Allah rasakan kepada kita agar kita bisa merasakan. Ini loh nanti yang akan dirasakan oleh penghuni neraka. Betapa gak nyamannya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan selama kita masih hidup di dunia, kita bisa menghilangkan perasaan itu dan kita bisa meraih kebahagiaan. Dan itu nggak bisa kita peroleh kecuali dengan kita mendekat kepada Allah. Mengenal Allah. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Allah akan semakin mengenal dirinya. Jadi kuncinya Anda untuk mengenali diri, mengenali perasaan Anda, awali dengan mengenali pencipta dulu. Belajar akidah, belajar tauhid yang benar. Itu insya Allah akan menjadi pembimbing kita. Yang akan menjadi sebab yang membimbing dan menguatkan kita. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya, Allah mengistimewakan kita dengan akal. Akal nih. Beda dengan hewan. Hewan punya perasaan nggak sih? Punya. Hewan punya perasaan. Bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa, bisa bahagia. Tapi Allah tidak karuniakan akal kepada hewan. Allah mengkaruniakan kepada kita akal. Dengan akal ini kita bisa menimbang. Setelah kita menelisik diri kita, aku marah. Akal kita mampu untuk mencari tahu. Kenapa aku marah? Oh, ternyata karena aku dicuekin sama suami. Kita bisa tahu sebabnya. Kemudian akal kita juga bisa menentukan, ya, worth it nggak sih aku marah gara-gara aku dicuekin sama suami? Nah, sehingga akal itu yang bisa memimpin perasaan. Akal itu yang bisa mengarahkan perasaan. Ya, dan ini memang butuh proses. Tapi semata-mata akal doang nggak cukup, karena akal manusia itu terbatas, butuh bimbingan, butuh cahaya. Cahayanya adalah wahyu, adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya akal kita harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, dengan kita memahami hal ini, ya, dengan memahami runtutan hal ini, ya, kita diharapkan kita akan lebih mampu setelah kita mengenali perasaan kita menvalidasi. It's okay gitu loh, aku marah. Karena marah itu asalnya nggak berdosa, kecuali apabila sampai diwujudkan di dalam perbuatan, di dalam ucapan. Ya, misalnya aku berkata kotor, aku berkata bentak-bentak, aku berbuat buruk, memecahkan barang, baru aku berdosa.
Tapi kalau aku marah, tiba-tiba muncul marah, itu nggak berdosa. Dan Allah sudah memberikan, maksud saya Rasulullah sudah memberikan cara-caranya. Ya, di antaranya ketika marah kita diam, ya, kita bertawudz kepada Allah, kita merubah posisi, kalau berdiri kita duduk, kita berbaring, kita berwudu dan seterusnya. Rasulullah udah berikan caranya. Demikian pula ketika kita merasa cemburu dengan suami. Cemburu itu bukan buruk. Cemburu itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya cinta. Wanita itu cemburu. Dan itu suatu hal yang normal. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pun juga pernah cemburu kepada Rasulullah sampai menjatuhkan piring pecah. Jadi Anda ketika cemburu, Anda tidak bersalah, Anda tidak berdosa. Nah, tapi kalau itu dibiarkan terus-terusan sampai kita dikonsumsi oleh cemburu, ya, itu yang malah membahayakan. Cemburu muncul, kemudian setelah itu kita berusaha untuk, ya, kita kenali, kita terima, kita accept, kemudian kita berusaha untuk apa? Untuk meredamnya. Dengan cara apa? Berbaik sangka dengan suami, ya, tetap menghormati suami, menghargai suami. Meskipun ini butuh waktu dan butuh proses. Karena apabila tidak, kita akan terkonsumsi, akan termakan dengan, ya, zon atau prasangka-prasangka buruk. Ya. Jangan-jangan suamiku selingkuh, jangan-jangan suamiku ini berarti prasangka buruk. Dan ini kebanyakan prasangka buruk itu, ya, inna ba'dadh-dhonni ismun, itu dosa. Bahkan nggak lepas dari apa? Dari godaan syaitan, waswas syaitan. Karena itu makanya apabila kita muncul prasangka buruk, kita bertawudz kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, dan kita ingat kebaikan-kebaikan suami. Ya. Dan kita berusaha untuk apa? Untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk tersebut. Artinya kita nggak boleh, ya, menganggap sesuatu itu buruk sampai ada buktinya. Sampai ada buktinya. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita tumbuhkan. Memang ini bukan suatu hal yang mudah, tapi insya Allah bisa. Allah akan mudahkan. Selama kita mau berusaha, mau berupaya, insya Allah Allah akan mudahkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tentunya yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk penutup waktu dan tempat, saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya, luar biasa sekali. Hari ini banyak faedah yang kita dapatkan. Semoga kita semua